Julian yang mendengarnya merasa ketakutan, dikarenakan ia melihat warna dari sang komandan yang menunjukkan kalau sang komandan sedang mencurigainya. Lalu Siho bertanya, bagaimana Julian memperlakukan atasannya selama ini. Lalu, Julian memutuskan untuk menjadi seorang villain yang beringas. Julian segera memegang pedang sang komandan. Apakah Anda mendapati sebuah masalah? Sang komandan terkejut atas aksinya itu. Komandan memutar balik badannya. Lalu ia berkata bahwa umumnya sangat jarang anggota Shoot X datang langsung ke pusat markas meski mereka datang. Bukankah mereka hanya menyelesaikan laporan tanpa banyak bicara dan langsung pergi? Tapi sedangkan kau tiba-tiba mendadak sangat rajin. Siho yang mendengarnya menjadi terkejut dikarenakan Siho tidak mengira akan hal itu. Julian mencoba menjelaskan kepada komandan bahwa dirinya mengambil cuti panjang karena cedera. Tapi dirinya sendiri datang secara pribadi untuk melaporkan itu juga. Setelah mendengarnya, membuat sang komandan mengerti atas penjelasan dari Julian. Julian bertanya tentang apakah ada masalah. Lalu ia berpikir bahwa dirinya harus berani maju tak gentar. Julian bertanya pada sang komandan, apakah komandan akan mengatur siapa yang bisa masuk. Komandan yang mendengarnya berpikir kalau Julian telah memberontak tepat setelah kembali. Setelah itu, komandan meledek Julian kalau dirinya mendengar otak Julian bermasalah dikarenakan cedera yang ia alami. Namun sepertinya kau sudah pulih. Julian merasa kesal atas perkataan dari sang komandan. Namun ia tidak bisa menyangkal atas perkataan sang komandan itu. Tapi Siho merasa terganggu akan hal itu dikarenakan komandan berani berbicara seperti itu tepat di depan Julian. Jadi Julian mengira kalau sang komandan bukanlah orang biasa. Lalu sang komandan menyuruh Julian untuk menyerahkan laporannya dan sang komandan bertanya, apakah ada orang yang berguna di rekrutan ujian tersebut? Namun Julian memberitahu kepada komandan bahwa tidak ada satupun orang yang pantas. Komandan yang mendengarnya sudah menduga hal itu dikarenakan kau adalah murid dari Sword Saint Rise. Jadi skill standar seperti itu hanyalah bualan biasa bagimu. Namun tetap saja, sang komandan penasaran. Apakah ada beberapa orang yang cukup mumpuni untuk dijadikan appreciation? Julian yang mendengarnya kembali memberitahu kepada sang komandan bahwa tidak ada satu orang pun yang pantas. Sang komandan sedikit terkejut atas perkataan dari Julian. Lalu ia bertanya, alasan kenapa Julian melakukan hal itu. Dan apakah kau sudah gila? Dikarenakan saat ini Shoot Ace kekurangan orang. Jadi mereka harus perlu mengisi kekosongan hal itu. Meski hanya satu orang. Julian kembali menjelaskan alasannya bahwa tidak baik bagi kita untuk menerima orang. Entah berantah hanya karena kekurangan anggota. Dikarenakan seluruh pelamar kali ini tidak pantas bergabung dengan Shoot Ace. Komandan kembali menyatakan kalau Julian harus memilih mereka sebagai appreciation dan menguji mereka, maka kau akan tahu mereka berguna atau tidak. Julian memberitahu kalau itu hanya tindakan yang sia-sia. Bahkan mereka tidak memenuhi persyaratan apapun, apalagi kualifikasi sebagai appreciation. Lalu Julian berpikir alasan dari semua itu adalah ia hanya ingin menghindari duel. Sang komandan yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas di saat Julian disuruh pergi sama komandan. Julian berkata, kalau ia ingin mengajukan sebuah proposal,
Lalu Julian memberikan sebuah surat dan menjelaskan kalau ia menemukan sebuah masalah dan memberitahu sebuah solusi dalam tes rekrutmen melalui dalam sebuah duel. Mendengar hal itu, sang komandan bertanya tentang apa itu. Julian memberitahu tentang kepekaan mereka terhadap shoot ice, bahwa mereka tidak memiliki rasa itu. Apakah itu sungguh? Kurasa itu memang penting untuk mengetahui organisasi yang ingin kau lamar. Namun sang komandan melihat isi surat tersebut tentang Akademi Shoot Ice yang tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada rekrutmen saat menjalani ujian. Lalu sang komandan bertanya tentang apakah kau ingin berduel dengan niat membunuh. Julian yang mendengarnya hanya tertawa pelan. Sang komandan berpikir kalau itu tidak ada jawaban dan dirinya merasa itu benar. Karena ini sangat aneh. Sebab Julian berada di posisi tertinggi di Shoot Ice setelah dirinya. Dan Julian biasanya tidak akan ikut campur pada regulasi internal sebelumnya. Setelah berpikir panjang, komandan kembali bertanya, apakah kau takut bertanggung jawab jika seseorang terluka saat ujian berlangsung? Julian memberitahu kalau itu semua benar. Selain itu, mereka yang dipilih melalui tes yang cacat itu hanya akan menjadi karat. Dan bukankah kita adalah organisasi yang berafiliasi dengan kerajaan? Karena menodai nama bangsawan adalah hal yang tidak bisa diampuni. Mendengar semua itu membuat sang komandan menjadi pusing. Dikarenakan Julian menjadi banyak bicara jika ada hal yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Jadi, komandan akan mengirimkan hal ini ke dewan. Bahkan, komandan sendiri tidak bisa menjamin ini akan diterima. Mendengar semua itu, Julian berterima kasih kepada komandan. Setelah itu, Julian memutuskan untuk berpamitan pergi. Namun, komandan menyuruh Julian untuk menunggu sebentar. Lalu sang komandan bertanya tentang sebuah surat dari sekretaris kerajaan yang datang di kantor Julian dan menyuruh Julian untuk memeriksanya. Setelah itu semua, sang komandan berpikir dalam hati tentang surat tersebut. Kalau itu berarti jika seseorang mati saat menjalani ujian, maka mereka akan diampuni di bawah perlindungan kerajaan. Tentu saja, meski peraturan itu berlaku, dewan inti dari ujian rekrutmen itu tidak akan berubah. Sejak awal, hanya bangsawan jatuh dan orang biasa tanpa politik kepentingan yang bisa mendaftar di Shoot Ice karena mereka tidak punya kekuatan akan mudah dibungkam. Tapi sejauh ini tidak ada masalah karena Julian pasti mengetahui hal ini dan hasilnya. Tujuan asli dari proposal tersebut, Julian pasti sadar bahwa asosiasi Noble Elder dan keluarga Torso ikut campur dalam ujian. Jadi ini semua adalah caranya Julian menyerang balik. Dan pesan yang ingin Julian sampaikan adalah dirinya tahu trik yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan trik yang sama, maka itu akan menjadi usaha terakhir kalian. Setelah itu semua, Komandan Erwin berkata, apakah ada orang di luar? Seseorang yang mendengarnya segera masuk dan memberi salam, lalu bertanya alasan ia dipanggil. Sang komandan memberi sebuah surat untuk diberikan kepada Asosiasi Noble Elder. Komandan berpikir kalau Julian sudah berubah setelah cedera besar tersebut, karena Julian sampai sekarang hanya mematuhi perintah dari kerajaan, dan itulah kenapa dia disebut sebagai anjing kerajaan, makhluk buas tanpa emosi yang tidak menyimpan dendam pada atasan. Dan apakah ini dia menjadi ingin lepas talinya dan mulai menjadi dirinya sendiri? Dan pada akhirnya, sang komandan mulai merasakan sakit kepala dan komandan akan mulai mengawasi Julian. Tidak lama kemudian,
Julian tiba di kantor Julian di markas besar Shoot Ice, dan biasanya Shoot Ice tidak memberikan kantor pribadi karena agen mereka tidak perlu bersiaga begini. Kalau sampai organisasi rahasia itu memberikan ruang pribadi kepada seseorang, maka dirinya penasaran seberapa mewah ruangan tersebut. Setelah melihat ruangan tersebut, Julian bertanya kenapa dekorasinya sangat menakutkan seperti ini. Barang-barang mewah yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan dan pekerjaannya, dikarenakan barang-barang ini kelihatan mewah namun terlihat jelek. Jadi Shiho benar-benar tidak menyukai si mata rubah karena seleranya yang sangat busuk. Lalu Julian menyuruh Rajlot untuk masuk. Mendengar panggilan tersebut, Rajlot memberi salam dan dirinya memberitahu kalau ia datang membawa surat dari keluarga kekaisaran dan memberikannya kepada Julian. Melihat surat tersebut, Julian berpikir kalau ini adalah surat yang dimaksud oleh komandan. Dan di saat Rajlot berpamit pulang, Julian menyuruhnya untuk membawakan semua patung tersebut ke kereta tumpangan dan dirinya yakin kalau Rajlot bisa melakukannya. Rajlot yang mendengarnya seketika terkejut. Lalu Rajlot merasa bahagia dikarenakan dia memberi dirinya tugas lagi. Sepertinya masa-masa sebagai karyawan magang akan berlalu. Rajlot mulai memindahkan semua barang di saat ia berjalan menuju kereta. Tidak disangka, ia malah tersandung sehingga menjatuhkan barang yang ia pegang. Julian yang melihatnya sedikit terkejut karena Julian tidak menyangka kalau Rajlot benar-benar ceroboh. Lalu Julian berkata kalau Julian akan membuangnya, jadi tidak apa-apa. Sedangkan Rajlot menangis ketakutan dan meminta maaf kepada Julian. Julian menghampirinya dan berkata, "Kau tidak perlu berbuat sejauh itu. Kalau kau mati di sini, maka proses pembersihannya akan jauh lebih merepotkan. Jadi sekarang, lanjutkan mengangkut semua patung itu." Rajlot yang mendengarnya hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat dan segera melanjutkan pengangkutan barang itu. Sedangkan Julian berpikir kalau dirinya menunggu, maka aku akan melanjutkan membaca suratnya. Lalu Julian melihat segel kekaisaran, sama seperti di game. Julian melihat isi surat tersebut yang memberitahu kalau Julian sudah sembuh, maka dirinya sebaiknya kembali bekerja. Setelah membaca isi dari surat tersebut, Julian merasa kalau mereka ingin terus memperbudaknya, tapi hanya dibalut kata-kata manis. Namun itu tidak masalah bagiku. Mendapatkan pengalaman lapangan sangat penting baginya, karena Shiho belum menemukan petunjuk soal Moonlight Sword. Di misinya adalah sebuah Resonance Stone. Game yang ia mainkan, yaitu Kill the Demon King starting now. Ada monster yang disebut sebagai demon. Setelah demon Good Bear Batos mati, kaumnya, kaumnya yang tersisa, baik mereka yang berubah menjadi parasit bagi makhluk hidup atau berubah wujud, dan itu mulai dikenal sebagai demon di dunia ini. Mereka mulai menyerang umat manusia, dan item yang digunakan untuk menumpaskan mereka disebut sebagai Resonance Stone. Mereka adalah warisan para mage. Jadi Shiho penasaran cara mereka membuat batu tersebut dengan mana mereka. Karena tubuh yang Shiho masuki bukan seorang mage. Sepertinya misinya kali ini adalah melindungi mage yang akan merestorasi Resonance Stone tersebut. Jadi dirinya tidak punya alasan untuk menolaknya. Meski ada resiko kematian saat bertarung melawan demon. Namun, kalau dirinya berhasil, maka semua rumor dan kecurigaan terhadap Julian akan mereda. Di sini, Julian penasaran macam apa yang harus ia jaga. Karena Resonance Stone itu membutuhkan keterampilan khusus
Jadi Julian berharap mereka orang baik. Di sisi lain, istana kekaisaran Adratan. Di sini alien menghela nafas dan bertanya, kenapa dirinya halus menulis tesis setelah menjadi profesor, sehingga terus membuktikan diri sendiri. Sepertinya, inilah jalan hidup para Meg. Tetapi, keluarga kekaisaran terlalu ketat. Tiba-tiba, ada seseorang menyolek pundak alien dari belakang, dan ternyata orang tersebut bernama Diana. Diana bertanya, "Apa yang membawamu kemari?" Diana juga mengajak alien untuk pergi ke pesta minum teh. Namun alien menolaknya dikarenakan dirinya harus menyelesaikan sebuah tesis yang ia jalani. Mendengarnya membuat Diana teringat pada masa-masa mereka menjadi murid. Dikarenakan tidak ada perubahan sejak saat itu. Di tengah pembicaraan, Diana melihat kereta senior Julian. Alien yang melihatnya merasa kalau itu benar. Dikarenakan itu adalah simbol yang hanya digunakan oleh garis keturunan cadangan keluarga Chairpad. Dan itu pasti kereta Julian. Diana yang melihat berkata, kalau dirinya mendengar Julian nyaris mati, tapi ternyata dia sudah sehat lagi. Namun Diana kembali bertanya, apakah kamu masih menyimpan perasaan terhadap dirinya? Alien yang mendengarnya tersipu malu. Lalu alien berpura-pura tidak tahu maksud dari Diana. Diana mulai meledek alien. Kalau alien dulunya adalah gadis yang manis, saat kamu tahu soal rumor yang mengatakan bahwa ungkapan rasa cintanya tidak akan tertolak. Kalau kamu mengungkapkannya di bawah pohon King Cherry di Bukit Akademi, dan kamu langsung memanggil Julian ke sana. Alien yang mendengarnya berusaha mengalihkan topik pembicaraannya dengan mengajak Diana ke pesta tes tersebut bersama-sama. Diana kembali meledek. Kalau tadi kau berkata sedang sibuk. Alien menjelaskan. Dirinya mengingat kalau waktunya hari ini sangat luang. Namun, Diana menyuruh alien tidak malu. Dikarenakan Diana yang tidak suka dengan senior Julian waktu itu. Tapi, yang paling menyukainya adalah alien. Alien mengucapkan terima kasih. Lalu alien berpikir dalam hati kalau perkataan dari Diana itu benar. Namun setelah alien berpikir lagi, Julian sudah jauh berbeda dibandingkan dulu. Dia menjadi seperti itu setelah kembali dari Northern Force, lalu bergabung ke South East, sehingga membuat dia berubah. Diana mengusulkan untuk menyapa Julian. Alien kesal dan menolak permintaan dari Diana, lalu memberitahu kalau ia tidak perlu melihat tampangnya untuk sementara waktu. Diana mulai bertanya alasan dari perkataan alien tersebut. Alien mulai menunjukkan sebuah surat yang menunjukkan kalau alien akan pergi meninggalkan istana. Dan ternyata itu surat dari keluarga kekaisaran. Lalu alien menjelaskan kalau dirinya sudah menerima sebuah misi tentang restorasi Resonance Stone.